kabar? Baik, luar biasa. Bos, gila suaranya bagus banget. Teza Sumendra. Aku ketemu kamu beberapa tahun yang lalu, kamu belum seganteng ini, tahu nggak? Hah? Iya. Tapi kok sekarang muka kamu nakutin ya? Coba deh, muka kamu tuh nakutin, bikin aku takut kehilangan kamu. Silakan duduk, Teza. Terima kasih. Pasti. Teza duduk di sebelah. Boleh, silakan. Ganteng banget kamu. Tapi sekarang mukanya beda banget. Kenapa sih, operasi ya? Hah? Enggak, diet sih. Oh, diet. pasti. Dietnya diet apa? Jadi dulu itu sempat nggak makan nasi selama 8 bulan sampai setahun gitu. Wow, lama banget. Terus kamu makan apa dong? Saya ganti nasi dengan roti gandum, terus kayak kentang rebus yang kayak gitu. Lebih sehat lagi gitu. Ini bos, kita pengen lihat bos. Teza ini sebenarnya mirip artis luar negeri, mirip siapa? Ada yang tahu kira-kira mirip siapa? Ada yang Chris John. Chris Brown. Petinju dong. Nih, ini siapa nih Patwa? Limbat. Siapa itu? Bruno Mars. Bruno Mars. Emang mirip ya? Emang mirip? Mirip ya? Mungkin beberapa kali stage act kamu suka mengikuti Bruno Mars, apakah itu benar? Nih. Nih, mirip Chris Brown. Bos mau panggil Stevie? Mau nanya sesuatu mungkin? Oke, silakan Stevie. Dia kalau keluar musiknya kayak jin. Domainnya bener. Serem Pak. Silakan dimakan. Kepiting. 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 Bukannya udang itu. Dan mentah tuh. Gimana cara masukinnya? Udah bos. Belum, habis. Masih ada? Oh, Ini gimana masukinnya ya? Waduh. Iya makanya. Pertanyaannya adalah, gaya Teza Sumendra banyak miripnya sama penyanyi R&B luar negeri. Emangnya kamu nggak punya ciri khas? Mungkin kalau dari karakter suara, saya punya karakter yang kata orang sih bisa kayak dibilang kuat gitu loh. Kalau dari karakter suara dan dari musik sendiri. Karakter suaranya katanya kuat. Terus? Kalau dari musik sendiri yang kebetulan saya keluarin, bener gak sih? Saya rilis. Ya. Itu cukup dapat masukan dari orang tuh kalau musiknya beda katanya gitu. Bos mau cobain gak sih? Dia nyanyi part yang menurut dia itu suara dia paling bagus. Boleh ya? Boleh ya? Coba, kamu sedikit nyanyi mungkin satu bait aja. Ya menurut kamu itu suara kamu kuat banget, karakternya di situ dan bagus banget ketika kamu menyanyikannya. Coba aja, coba suruh nyanyi.
Suruh nyanyi, iya barusan saya suruh nyanyi Pak. Bapak jangan diulangin lagi dong Pak. Dikit aja. Iya, oke. Apa ya? Sakitnya di sini ya. Hei! Dia R&B Ayo. Pak. Apa ya? Apa coba, kadang kamu sering bikin di YouTube, sering bikin di SoundCloud. Pasti kamu udah tahu dong banyak lagu. Ini deh. I can make you love me if you don't. Said if you don't. Oh, ada bintang tamu berikutnya. Oke, kita akan memanggil bintang tamu berikutnya. Dia ini seorang face reader. Silahkan dipanggil Pak Tua. Ada bintang Iya, tamu? ada. Gue jemput ya? Ya. Gue jemput. Ya, cepat. Halo, apa kabar? Yeay, tepuk tangan buat Mas Erwin ya. Iya bos, dia jago banget. Jago banget membaca wajah. Ahli membaca wajah. Sebenarnya untuk membaca wajah itu, ini sama dengan ramalankah? Atau seperti apa sih, Mas? Ada bukunya sebenarnya, jadi bukan ramalan. Jadi ini adalah satu ilmu pengetahuan. Oke. Ada caranya, ada apa namanya, kalau Anda mau belajar, itu ada urutannya, metodenya juga untuk cara belajar membaca wajah yang baik itu seperti apa. Jadi ini bukan ramalan, tetapi lebih cenderung untuk mengetahui tentang diri kita. Ya kalau misalnya kita psikolog, seorang psikolog, kita tentu perlu belajar juga. Nah itu sama, membaca wajah juga demikian. Iya, Bos. Nah, Oh, coba mengetik. Apa? Mengetik? kalkulasi. Tadi gini. Kalkulasi muka. Dua muka, nih muka, nah ini nih. Kok itu abis megang kepiting, megang muka gua. Oke. Iya, baik. Kabarnya dulu Teza Gendut. ya? Iya, dulu dia gendut, Terus cabi. sekarang Langsing. ah. Lebih kering badannya. Dulu badannya Jadi ada gemuk. ada perbedaan dong kalau gitu. Dulu Ada badannya perbedaan. gemuk. Sekarang badannya buruk. Jagung bakar. Jagung bakar di puncak. Silakan. Jadi kalau yang namanya gendut terus kekurus, Ya. bisa juga nanti kegendut lagi, Ya. kekurus lagi. Apakah ada perbedaan di dalam baca wajah? Tentu ada. Ya karena hidup kita selalu berubah. Jadi kalau misalnya pagi-pagi Pak Bolot bangun, ya kan? Ngapain? Jadi pada waktu itu Ditanyanya singkat dong. ada gua kata pada waktu itu aja. Pagi bangun kita wajahnya seger. Segar. Nah, habis siaran kayak gini nih, udah gitu udah malam, udah mau bobo, muka kayak gimana? Lesu. Nah, itulah itu sudah berbeda. Ya, jadi pembacaannya pun berbeda. Dan apalagi kalau misalnya bentuknya dari yang bulat terus kayak gitu ke langsing, tentu juga berubah juga. Dan kebetulan memang tahun 2015 ini yang orang-orang yang makin apa namanya yang makin jaya istilahnya bersinar itu adalah orang-orang yang ramping kebetulan di tahun ini. Jadi tiap tahun itu memberikan satu energi yang sesuai dengan orang yang seperti apa bentuknya. Oh gitu. Nah, jadi ada yang makin terkenal kalau pas lagi mukanya bulat, nah tahun berapa gitu ya. Karena kalau tahun 2015 ini kebetulan adalah orang-orang yang wajahnya tirus. Jadi semuanya selamat datang kembali di dunia hiburan, gitu kan. Kalau dulunya dari kayak gitu, sekarang kembali ini yang penting suaranya tetap mantap, luar ya biasa. kan? Oke, kalau dari satu persatu bagian wajahnya Boleh. bisa dibaca. Kalau mungkin kita bicara soal seorang apa namanya seniman seperti Anda, artis ya, itu ada ini yang paling kelihatan apanya nih? Tindiknya ya enggak? Nah, daerah mana? Bibir ya. Sedangkan bibir ini adalah untuk kekuatan Anda menyanyi, ya kan dari situ. Nah, dikasih di sini itu artinya apa? Di situ ada arti sedikit kalau dibaca wajah adalah ini istilahnya danau. Oke. Nah, danaunya dibocorin. Nah, kalau danaunya dibocorin seperti imajinasi juga yang semakin melebar. Nah, karena itu Anda juga kalau misalnya menyanyi juga makin lebih
wah kalau ini nadanya kayak gini bisa diimprovisasi naik turun gitu. Jadi ada satu hal yang bisa kita lakukan juga dengan wajah kita kalau mau ada perubahan. Ini oke nggak tindikan kayak gini gitu ya. Kalau untuk artis, penyanyi R&B, oke. Break dulu. Oh ya udah deh, kalau gitu ya udah nanti kita akan lanjut lagi. Ih, dia bikin gantung. Setelah yang satu ini jangan mana-mana tapi tanpa kata. Kalau pipinya melebar itu memang kita senang dengan artis-artis penyanyi terutama. Kalau pipinya melebar, tulangnya itu bisa menguasai panggung. Masih di tanpa kata. Bravo, bos. Oh, ada tamu berikutnya. Kita panggil sekarang. Oke, bintang tamu berikutnya ini juga suaranya nggak kalah. Keren banget, seorang wanita cantik. Silakan Pak Tua, diambil. Hai, apa kabar semua? Silakan duduk. Cantik sekali Rini. Kamu semakin langsing. Masa sih? Iya. Gimana? Apanya? Bos, makin cantik kah? Oh, sampai gila. Bisa aja kamu. Mau panggil Stevie? Oke, silakan Stevie. Gue deg-degan. Tuh minumannya, itu makanan. Ya silakan ya. Oh, silakan. Ya biasa buat pagi-pagi ngemil. Ini buat lo bukan? Oh, aku pikir cemilan aku, bukan? Nempel di cincin. Tuh. Serem banget. Oh, oke. Alah, basah banget kertasnya. Bacain. Ih, Masa sih? Itu jadi kertas, itunya bacaan tuh. wow, bisa keluar dari mulut pertanyaannya. Terima kasih, Bos. Luar biasa. Agak-agak gak enak ya baunya, Wah. Oke. Kita akan membacakan pertanyaan untuk Rini. Apa saja yang diubah Rini Wulandari untuk menunjang karir? Apa ya, yang jelas emang rebranding image kan. Dari yang dulu kan masih pop, terus sekarang udah di jalur R&B juga, dan otomatis musiknya udah berubah, penampilannya juga berubah, dan penampilan yang sekarang yang lebih mencerminkan Rini. Kalau yang dulu bukan berarti bukan menjadi diri sendiri, tapi lebih, kalau sekarang lebih freedom aja untuk do what I wanna do gitu. Oke, bedanya apa? Dari dulu sama yang sekarang, perbedaan yang sangat terlihat dari seorang Rini itu apa? Kalau dulu kan lebih girly gitu Iya. ya penampilannya. Kalau sekarang lebih edgy dan lebih apa ya? Lebih
ada a little bit boyish-nya juga gitu, dan dulu lebih colorful, sekarang monokrom baju-bajunya kayak gitu-gitu sih. Itu menyesuaikan dengan lagu-lagu yang kamu keluarkan Menyesuaikan juga. dengan lagu-lagu dan menyesuaikan dengan personality juga ya. Jadi yang sekarang ya lebih aku aja, dan kalau menjalani sesuatu yang berdasarkan yang aku mau, lebih enak aja ngejalaninnya gitu. Oke. Mas Erwin? Oh, Mas Erwin sekarang saatnya baca Rini Wulandari. Wow. Setiap pribadi itu memang sangat unik, jadi ada baiknya memang ada satu saat di mana kita memikirkan bahwa jati diri saya itu seperti apa, itu satu pertanyaan yang baik sekali. Nah kalau untuk Ade Rini ini, Belum. Lenje banget. ya, yang kuat dari dia itu memang tulang dari dahi sama pipi. Oh. Nah kalau dahi itu menunjukkan kemauan yang kuat sekali. Dia memiliki satu keinginan atau niat, bisa kita katakan juga, untuk mendobrak. Atau misalnya ini ada satu ide ya, kalau penyanyi mesti kayak gini, saya maunya yang lain gitu. Atau sesuatu yang unik seperti diri Anda sendiri. Kalau pipi yang melebar itu memang kita senang dengan artis-artis penyanyi terutama. Kalau pipinya melebar, tulangnya itu bisa menguasai panggung. Nah itu yang mungkin Anda belum tahu. Iya, belum. Ya, jadi harus sekarang belajar untuk menguasai panggung. Kalau kita bicara soal kedua penyanyi ini, kesamaannya apa? Penyanyi, kita biasanya kalau penyanyi pakai apa? Pakai mulut, Pakai mulut. ya, pakai suara. Nah, berarti daerah sini yang kita perhatikan. Oke. Nah, kebanyakan dari mereka berdua ini kesamaannya, bibir bawahnya lebih tebal istilahnya daripada bibir gitu. atas. Doble gitu ya. Memble gitu ya, memble. Bagus, tahu seksi. Oke. Kalau bibir atas tuh lebih banyak lagu-lagunya itu melankoli. Kalau yang lebih tebal atasnya. Oh, kalau saya atas bawah tebel kayaknya ya. Bawah nggak kelihatan. Ini nih, jarang kelihatan ketutup soalnya. Oke. Bibir bagian bawah kalau lebih maju atau lebih tebal istilahnya, nah itu akan lebih banyak cerita tentang kehidupan yang lebih faktual. Ya, lebih apa istilahnya ya? Nggak terlalu puisinya, nggak terlalu tinggi-tinggi lah, tentang kehidupan sehari-hari. Nggak drama. Nggak drama, nggak terlalu dramatis. Oke. Oh, nanti kita ngobrol lagi ya, Bos. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Tanpa Kata. Kuping jelek, mata jelek, alis jelek, hidung jelek, mulut jelek. Tapi justru karena lima-limanya jelek, inilah jadinya Beruntung. Masih di Tanpa Kata. Cakep. Baik, Bos, mau ditanyakan? Kenapa? Kamu? Oh, baca wajah kamu. Kamu bisa dibaca? bukan dirajut. Bukan, Pak. Itu udah banyak tuh benangnya tuh. Mana? Tuh benangnya. Banyak benangnya katanya mukamu. Dirajut. Oke, coba Ko Erwin baca wajahnya Bos Limbat. Sebenarnya kalau kita bilang Limbat, itu kayak Alim dari Baghdad gitu kan. Kalau ininya nggak ada make upnya, Alim bener. Cie. Nah, ini kan bikin garang aja. Karena apa? Orang kalau alisnya tuh bertemu, ini adalah istana saudara atau sahabat. Jadi kalau ketemu malah berantem istilahnya. Jadi sebenarnya kalau ketemu, alis ketemu kurang begitu bagus. Kalau giginya yang bertaring, rata-rata orang yang bertaring giginya, maksudnya kelihatan taringnya, semua orang pasti ada taringnya. Ya, ada. Ini ada, Teza juga ada, ya kan? Nah, jadi kalau orang yang taringnya terlalu kelihatan sekali, rata-rata memang sulit sekali untuk mengubah dietnya menjadi yang hanya sayur mayur atau buah-buahan. Jadi senangnya lebih senang ke arah daging. Ya, jadi kalau misalnya diet yang, waduh ini dietnya nggak boleh nih terlalu banyak makan daging, nah itu tuh agak repot. Ditambah lagi, kalau Anda terlalu nyambung alisnya, daerah sini juga menunjukkan kesehatan kita daerah jantung. Nah, ada hubungannya dengan itu. Ya, itu yang perlu diperhatikan kesehatan.
Oke, ini kita punya foto dari Mas Limbat. Oh. Oke. Oh my god, ya ampun ini zaman kapan? Nah, Tuh, itu masih asli. itu lihat aslinya kan dia alisnya kan nggak nyambung. Iya, tipis Iya kan? ya. Iya, nggak tipis sekali sih enggak sih, cuma panjang. Karena itu biasanya kalau alis nyambung udah pasti biasanya juga tampaknya lebih sangar lagi. Oke. Terus Nah, apa lagi kok? Udah gitu. Tapi kalau kita lihat ya hidungnya dari dulu, batang hidungnya ya, bukan ujungnya ya. Iya. Batang hidungnya dari dulu tinggi loh. Mama mancung hidungnya. Mancung kan? Hidung itu lebih banyak kita bicara soal harta. Oke. Jadi kalau ini sekarang nggak penyok lah, udah dibetulin. Udah Ya, dibetulin. Jadi hartanya kembali lagi. Gitu. Iya. Ah, itu gigi taringnya kelihatan. Nungguin. Rin, kita... Oke, apalagi yang kira-kira Mas Limbat ya mau ditanya atau apa? Soal? Bentuk mata. Oh, bentuk mata. Rata-rata kalau kita melihat Anda, ya, bentuk matanya naik-naik kayak gini, kayak Mas Limbat, itu artinya bagus. Kesuksesan dari muda itu sudah bisa dicapai. Siap. Apa bentuk matanya kayak gimana? Yang ujungnya naik. Baik. Aku juga naik. Nah, itu makanya sekarang umur berapa? 23. Nah, udah Udah apa? sukses Sudah belum? isi. Ya. Amin, amin ya Allah, amin. Ya, itu sukses kan? Amin. Sukses juga. Jadi pada dasarnya kalau mata menunjukkan kalau ujungnya naik, ini Teza kebetulan kita ya. Enggak, ini enggak. Oke. Jadi Sekarang umur berapa? 23. 23. Iya, tadi kalau dibahas umur saya. Kira-kira sampai nggak ke 25? Coy! Mohon maaf, di belakang ada foto cewek cantik banget, itu siapa sih? Aw! Kamu kayaknya kalau memang nggak make upan, nggak pakai tambahan alis, alisnya udah tebel ya, Biang? Iya, alis itu yang sebelah kanan aku nggak gitu make up. Nah, Kalau pipi cabi, pipi cabi itu lebih berguna nanti kalau masa tua. Jadi menjawab pertanyaan, lewat dari 52 pun masih bisa. amin. Berarti umur aku panjang. Amin, amin, amin. Karena ini adalah menunjukkan umur, tentang umur 50 sampai 70 tahun. Wow. Jadi jangan ditarik. Ini sudah bawa, kita katakan sudah membawa rezeki banyak di sini. Amin ya Allah, amin. Jadi amin, banyak amin. sekali yang mendukung Anda. Oh oke, kalau foto yang satu ini bagaimana menurut Bapak Erwin? Kalau kita mau melihat karir, kita melihat dari dahinya karir seseorang. Kita katakan tadi kalau misalnya Rini, wah ini agak-agak jenong dikit nih. Jenong. Nah itu berarti wah karirnya dia suka membuat terobosan. Biasanya orang-orangnya seperti itu. Ya. Kalau yang karir seluas lapangan Merdeka, Mari aja jadi nih. Pegang aja gitu. Ya begitu-gitu tuh. Sekarang coba lihat, karirnya tinggi nggak? Yakin tinggi? Yakin tinggi? Yakin. Taunya dari mana? Dari dahinya. Dahinya tinggi. Biasanya kalau kita standarnya 4 jari. Coba 4 jari semuanya di atas alis. Ayo. Ini udah pakai. Aku mah Ini udah pakai. lewat. Nah, ini 6 jari bukannya cuma 4 jari. Jadi karirnya 5 nih kayaknya. baik. Oke. Ya, karirnya baik. Sama di situ juga, cuma ketutupan juga. Jadi sudah dibuka rahasianya. Rahasia karir bagus adalah di dahi. Jidat. Ya. Oke, yang positif yang lain dari wajahnya nggak ada, ini doang, dahi doang. Bentuk bibir yang tipis mungkin, tadi kan tebal atas bawah. Ini kalau yang tipis. Sekarang seperti- Bianca kita ngomongnya 5 anggota wajah nggak ada yang bagus. Jadi kalau misalnya kita ngomong nanti jelek-jelek semua. Masalahnya apa? Kuping jelek, mata jelek, alis jelek, hidung jelek, mulut jelek. Tapi justru karena 5-5-nya jelek inilah jadinya beruntung. Belajar daerah mana saja yang boleh ditato. Sementara ini yang aman, panduannya adalah hanya di sini saja. Di lengan ya. Hanya di lengan samping.
Apa itu? Rumah? Apa gimana, sorry? Mas Erwin. Nunjuk. Baca wajah. Wajahnya siapa lagi udah semua? Operasi. Oh iya. Oh, ini jarum. Tanam benang. Susuk. Operasi kaleng. Jangan dilempar. Apa sih? Operasi plastik. Oh, wajah-wajah artis operasi plastik. Yang dulu-dulu. Bedanya gitu seperti apa? Kita lihat bersama-sama ya. Coba Mas Erwin, bagaimana dengan foto-foto yang ada di sini? Silakan. Oh. Ini siapa? Astrid Tiar ya? Yang saya sayangkan hidungnya jadi tambah kecil. Ya, jadi kalau hidung tambah kecil, oke, yang lainnya lebih bagus. Jadi dia akan lebih, misalnya mata yang lebih besar tuh biasanya lebih berekspresi. Jadi lebih ekspresif. Tentu kalau untuk seorang artis itu penting sekali untuk berekspresi dengan baik. Makanya rata-rata seorang seniman itu matanya besar-besar, ya. Seperti anda di sini semuanya. Nggak usah melotot juga, Teza. Nah, yang harus hati-hati dengan biasa hidung, karena hidung tuh banyak yang nggak puas. Wah, hidung saya gede terus dikecilin gitu ya, karena supaya tampil bagus di kamera. Betul. Memang baik di kamera, tetapi hidung itu menunjukkan kita katakan sebagai bagian harta. Jadi kalau hidungnya diperkecil, hartanya gimana dong? Makin Kecil. juga gitu ya. Ya mungkin panggilan banyak tapi juga orderan banyak tapi juga Pengeluaran dengan juga banyak. ya seperti itu juga bisa. Oke, ada lagi yang lain? Itu Krisdayanti. Oke. Saya beberapa kali bertemu dengan beliau kebetulan gitu ya. Dari sebelumnya sampai yang sekarang yang terakhir-terakhir ini juga. Ada baiknya memang kita harus menghargai artis-artis kita, terutama artis Indonesia yang berani untuk mengubah wajahnya. Sebenarnya adalah demi untuk kita semuanya, ya. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama untuk pemirsa di rumah gitu ya. Ya. Wah, saya maunya kayak artis ini, saya mau kayak artis ini. Yang perlu Anda perhatikan adalah tujuannya apa. Jangan asal cantik atau ganteng. Kalau itu saja, kadang-kadang ada beberapa bagian dalam hidup kita yang seharusnya menjadi rezeki kita malah hilang. Misalnya soal rezeki, kita lihatnya dari hidung. Semakin hidungnya dikecilkan, ya orderan makin kurang, ya kan? Tapi kalau misalnya tulang pipi misalnya, nah tergantung kalau ini wanita atau pria, ya kan? Kalau misalnya pria hidungnya juga tinggi, pria ataupun wanita hidungnya tinggi, nggak masalah ini dinaikin, ya kan? Tetapi kalau misalnya dia hidungnya kurang tinggi, tapi ini pipinya lebih menonjol, nah itu bisa mendatangkan masalah rumah tangga misalnya, rumah tangga sendiri. Jadi malah kebanyakan masalah rumah tangga atau misalnya dia yang menjadi korban akibat dari operasi plastik yang hasilnya cantik, hasilnya ganteng, tetapi kok di dalam kehidupan sehari-hari malah menjadi negatif atau membuat diri sendiri sedih. Buat siapa, Teza? Tato. Oh, mau nambah tato. Oh, kamu, ini tato sebenarnya ada pengaruh nggak sih, Mas? Ya, tergantung di mana. Sebenarnya tato tidak dianjurkan. Betul. Karena tato tuh kita ada pelajaran yang namanya juga tai lalat. Ya, tai lalat di daerah tertentu itu artinya ada. Ya. Nah, ada daerah yang tai lalatnya sebaiknya ada, itu bagus. Misalnya, itu di belakang panggung aja jauh. Kamu di mana tai lalatnya? Oke. Di ubun-ubun maksudnya gini. Di ubun-ubun bagus. Oh. Oke, tetapi kalau memang tato jangan sembarangan tato, ya sebaiknya memang jangan. Walaupun saya sebenarnya juga penggemar tato, ya, tetapi kalau kita belajar daerah mana saja yang boleh ditato, sementara ini yang aman, panduannya adalah hanya di sini saja. Di lengan ya. Hanya di lengan samping, jangan di atasnya. Jangan juga makin ke bawah atau di atasnya. Ini udah banyak yang musap-musap nih, udah pengen tato. Ya, tapi itu sementara masih oke. Oke, kamu punya tato di lengan? Ini masih oke. Di lengan. Daerah situ oke. Pergelangan tangan. Pakai honocoroko pula. Iya. Itu namamu kah? Enggak. Ini nama wayang. Oh, nama wayang. Oke. Nah, biasanya juga dengan mentato itu juga, misalnya dalam hal ini Teza kan
mentato dengan nama-nama wayang, tokoh-tokoh perwayangan yang dikagumi. Nah, karena apa? Dia ingin mengikuti watak-watak daripada tokoh tersebut. Nah, itu ada satu hal yang baik. Ya, sama saja kita menggunakan aksesori. Nah, aksesori itu juga harus ada maknanya sebenarnya. Nah, untuk mengingatkan kita untuk membangun watak yang baik. Nah, semakin watak itu baik, wajah pun akan mengeluarkan bentuk-bentuk yang baik pula. Nah, misalnya seperti ini di sini, ini masih nggak apa-apa. Asal jangan di sini misalnya. Tatonya? Tatonya, ya itu. Ini tatonya Mas. Itu salah satu. Jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Jangan dibuka. Pada halu semuanya. Kalau piercing gimana? Tentang piercing jadi makin bagus apa sebaliknya, Kak? Kebetulan kalau untuk seorang penyanyi R&B sih oke. Oke ya. Jangan pecinta Jawa gitu ya. Malah nggak nyambung. Oke, kalau gitu masih ada yang mau tanyakan lagi, Bos? Kalau tato paes gimana? Apa? Tato paes. Oke. Kenapa? Tato paes. Oh, di paes. Itu simbolisasi. Ya baik, kalau gitu kita mau ngucapin terima kasih banget kepada bintang tamu kita. Bapak Erwin, thank you. Teza, thank you. Rini juga thank you. Mudah-mudahan semua ini bisa jadi pelajaran buat kita ya. Dan intinya adalah, boleh berdiri semuanya teman-teman. Intinya adalah terus bersyukur dan bisa menikmati bagaimana keindahan tubuh kita yang sudah diberikan sama Yang Maha Kuasa ya. Kalau begitu jangan lupa untuk menyaksikan Tanpa Kata setiap Sabtu dan Minggu jam 10 malam hanya di Trans 7. Sampai jumpa.